Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Alfeandra, kisah yang berjudul Pocong Itu Ibuku. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita simak berikut ini. Mata pocong itu langsung menatap tajam ke arah Barok yang tiba-tiba bangun dan dengan percaya dirinya telah bersuara. Seketika pria yang tubuhnya dipenuhi dengan tato itu, nyalinya langsung menciut. Sial, bodoh sekali aku tiba-tiba bangun. Harusnya tadi aku pura-pura pingsan saja. Kalau begini caranya, bisa-bisa aku mati saat ini juga. Barok berbicara di dalam hatinya. Sekali kejapan, Barok langsung terpental ke atas kemudian jatuh ke bawah dengan cukup keras, sehingga tubuhnya terasa remuk semua. Barok berteriak, "Hentikan!" Sebilah belati milik Pak Darta yang masih tersimpan rapi di tempatnya menarik perhatian pocong tersebut. "Bunuh pria itu dengan belatimu sekarang juga, Darta!" Titah Wahyu pada Darta yang sedari tadi masih bergeming di tempatnya, menyaksikan kesakitan yang sedang dirasakan oleh pria bertubuh besar dan tinggi itu. "Lakukan sekarang juga." Wahyu semakin murka saat melihat Darta yang tidak bergerak sedikit pun. Pria tua itu benar-benar sedang merasakan ketakutan. Tubuhnya bergetar hebat melihat mata dari pocong itu menyala. Tidak hanya Darta yang sedang ketakutan, Barok pun sedang merasakan takut yang sangat luar biasa. Tubuhnya bergetar hebat, keringat dingin bercucuran membasahi wajahnya. Tulang belulangnya terasa remuk semua setelah terbanting dengan sangat kerasnya membentur ke lantai. Iya, aku bunuh sekarang juga." Pak Darta segera melangkahkan kakinya menuju meja, tempat di mana belati itu diletakkan. Entah mengapa kali ini tenaganya gemetar saat akan meraih benda tajam itu. Tidak seperti biasanya, pria tua yang rambutnya sudah memutih semua itu merasa ragu untuk membunuh pria yang memiliki banyak brewok di wajahnya itu. Padahal biasanya pria tua ini akan dengan senang hati untuk menuruti semua yang diperintahkan oleh Wahyu. "Jangan lakukan itu. Saya mohon, saya ada penawaran bagus untuk kalian. Saya akan menjadi budak kalian untuk membunuh Ilham dan Nina karena mereka juga adalah musuhku." Barok berbicara dengan terbata-bata. Pria bertubuh tinggi besar itu tidak ingin mati di tangan pria tua dan pocong tersebut. Sebisa mungkin ia harus bisa membuat mereka mengurungkan niatnya untuk membunuhnya. Berani sekali laki-laki itu menawarkan kerjasama dengan pocong. Tapi kalau dia mau jadi budakku, aku tidak perlu capek-capek untuk membunuh kedua orang yang bernama Ilham dan Nina. Biar dia saja yang melakukan itu semua, dan aku tinggal menikmati hasilnya saja. Pak Darta berbicara di dalam hatinya. "Bagaimana? Apakah lelaki itu bisa kita jadikan budak untuk membantu kita membunuh Ilham dan Nina?" tanya Pak Darta. Setidaknya pria tua dan kurus itu bisa sedikit ringan tugasnya jika pocong itu menyetujui permintaan Barok. Pocong yang memiliki wajah yang sangat menyeramkan itu semakin murka dengan permintaan kedua manusia yang kini ada di hadapannya. "Berani-beraninya kalian mengaturku." Belati yang masih berada di tangan Pak Darta tiba-tiba melayang dengan sendirinya mengarah ke tubuh Barok. Kedua manusia yang ada di dalam ruangan itu sama-sama terkejut melihat benda tajam itu melayang di udara. Barok yang merasa nyawanya sedang terancam semakin merasakan ketakutan. Jantungnya berdegup kencang. Lelaki yang sangat mencintai Marni itu merasa jika umurnya sudah tidak lama lagi. "Tidak, ini tidak boleh terjadi. Aku tidak boleh mati sekarang sebelum aku mengeluarkan Marni dari penjara. Aku harus bisa melawan kekuatan pocong sialan itu. Aku..." Dan darah segar muncrat dari kepala Barok. Benda tajam milik Darta kini berhasil mendarat di tengah-tengah kepala pria bertubuh besar itu. "Marni, maafkan aku. Aku tidak bisa membawamu pergi dari penjara sialan itu.
Aku berjanji padamu, di surga kita pasti akan bertemu dan kita akan menjadi pasangan yang saling bahagia. Aku tunggu kamu di surga, sayang." Sebelum ajalnya benar-benar datang, Barok sempat-sempatnya berbicara di dalam hatinya. Hanya nama Marni yang ia ingat, dan selalu nama itu yang ada di otak dan juga hatinya, yaitu Marni. Pandangan matanya sedikit demi sedikit mulai buram. Sangat jelas terlihat oleh kedua netranya jika tepat di hadapannya ia melihat ada sosok wanita yang paling ia cintai di muka bumi ini. Memakai gaun berwarna putih dengan rambut panjang terurai indah, tangannya melambai-lambai seolah mengajaknya untuk ikut bersamanya. "Mas Barok, ayo sini, ikut Marni." Sebelum pria bertubuh besar dan tinggi itu benar-benar menemui ajalnya, Barok tersenyum kemudian menganggukkan kepalanya dan kedua netranya sedikit demi sedikit mulai terpejam untuk selama-lamanya dan tidak akan pernah terbuka lagi. Seketika semuanya gelap. Tubuh yang dulunya besar dan memiliki tenaga yang sangat kuat, pria yang paling ditakuti di desanya itu, sehingga dijuluki Barok si Preman Pasar. Saat ini pria yang memiliki nama lengkap Mubarok itu telah menutup matanya untuk selamanya. Tubuhnya perlahan-lahan limbung dengan senyum menghiasi wajahnya. Darah segar mengucur deras dari kepalanya dan belati itu masih menancap di kepalanya. Pria tua yang memakai baju serba hitam itu sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya saat ini. Ia benar-benar tidak menyangka jika pocong itu membunuh mangsanya dengan sangat kejam. Tidak ada ampun bagi mereka yang berani melawannya. Tubuhnya bergetar hebat. Ia takut jika pocong itu kini marah padanya dan nasibnya akan sama dengan pria yang kini sedang tergeletak di lantai itu. Jika ia mati dengan cara seperti itu, maka semuanya yang ia lakukan selama ini menjadi budak pocong akan sia-sia. "Bagaimana, Darta? Apakah kamu ingin bernasib sama seperti pria itu, ha?" Pak Darta terkejut. Tubuhnya bergetar hebat. Keringat dingin mulai bercucuran membasahi wajahnya. Pria tua itu benar-benar sangat ketakutan. Jika saja ia bisa kabur dari tempat itu, maka ia akan berlari sekuat tenaga untuk pergi dari gubuk tua itu. Namun ia berpikir hingga ribuan kali untuk kabur dari tempat itu, dan pria tua itu tidak mau mengambil resikonya. Dirinya sangat tahu jika yang sedang ia hadapi ini adalah sosok pocong yang sangat kuat. Ia tidak mungkin bisa melawannya. Dengan cepat Pak Darta menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Tentu saja, aku tidak mau bernasib sama seperti pria itu. Aku akan menuruti semua perintahmu." Pak Darta menjawab dengan terbata-bata. Jangan sampai ia salah bicara. Bisa-bisa dia akan mati mengerikan seperti pria yang saat ini sudah tergeletak tidak berdaya di atas lantai. "Bagus, aku pegang kata-katamu, pria tua. Segera kamu bawa manusia yang bernama Nina dan Ilham ke hadapanku secepat mungkin. Jika kamu dan putrimu tidak mau bernasib sama seperti dia." "Baik, aku akan membawa kedua orang itu ke hadapanmu secepat mungkin. Dan kamu harus menepati janjimu untuk memberikan aku ilmu gaib yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun." "Kamu tidak usah mengaturku. Kerjakan saja dulu semua perintahku, baru kamu menuntut hak kepadaku." Kemudian Wahyu langsung menghilang dari tempat itu. Dan betapa terkejutnya pocong itu saat kembali ke alamnya dan melihat rumah yang selama ini ia tempati hancur terbakar. "Siapa yang berani-beraninya membakar rumahku?" Pocong yang konon memiliki kekuatan yang tidak dapat ditaklukkan oleh siapapun itu benar-benar sangat marah saat melihat rumah yang menjadi tempat tinggal satu-satunya itu kini terbakar hangus tidak tersisa. "Siapa yang membuat rumahku hancur seperti ini?" Kejadian sebelum terjadinya pembakaran rumah Wahyu. "Pocong itu memiliki kekuatan yang cukup besar, Ilham. Saya ragu untuk bisa mengalahkannya," ucap Pak Kiai. Saat ini Ilham berada di rumah guru spiritualnya. Dokter muda itu memang sengaja meminta bantuan dari guru spiritualnya untuk membebaskan gadis yang ia cintai dari ibu kandungnya yang kini sudah menjadi pocong seutuhnya. "Lalu apa yang harus kita lakukan, Pak Kiai? Saya yakin jika saat ini Tari sedang ditahan di rumah ibunya." Ilham terlihat sangat panik karena sudah lebih dari 1 minggu Tari tidak juga kembali. Lelaki tampan itu sangat takut jika terjadi apa-apa pada gadis yang sangat ia cintai itu. Ia takut jika terlambat sedikit saja, maka Ningsi dan suaminya itu akan merubah Tari menjadi pocong seutuhnya seperti ibu kandungnya. Yang terpenting di sini, gadis itu harus memiliki iman yang kuat untuk melawan perasaannya sendiri. Karena bagaimanapun saat ini, gadis itu sedang bersama ibu kandungnya
Jangan sampai Tari mulai merasa nyaman untuk tinggal di tempat itu. Jika itu terjadi, maka lambat laun Tari bisa berubah menjadi pocong seutuhnya, seperti yang diinginkan oleh suami dari ibu kandungnya itu. Kita harus segera melakukan sesuatu agar Tari bisa kembali. Terlihat Pak Kiai hanya menganggukkan kepalanya, sembari terus memejamkan matanya. Sementara itu di rumah Wahyu. Tari, apa kamu melihat ayah Wahyu? Tanya Ningsih. Semenjak semalam Wahyu tidak juga pulang ke rumahnya. Ningsih sangat khawatir. Ada sesepocong yang mengatakan jika saat ini Wahyu sering pergi ke dunia manusia. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dilakukan oleh Wahyu di dunia manusia. Yang Ningsih tahu, Wahyu bukanlah sosok pocong yang jahat. Ia mengenal suaminya itu sebagai sosok pocong yang sangat baik dan juga sangat perhatian kepadanya. Tidak terlihat sedikit pun di dalam benaknya jika Wahyu sebenarnya adalah pocong yang sangat jahat, yang selalu mencari tumbal manusia untuk menambah kekuatannya. Ia ingin membawa banyak manusia untuk menjadi budaknya dan tinggal di kampung pocong. Selama hidup bersama dengan Wahyu, Ningsih memang tidak pernah melihat keganjilan yang membuatnya curiga. Wahyu memperlakukan Ningsih dengan sangat baik. Pria itu sangat mencintai dan menyayangi Ningsih. Tari menggelengkan kepalanya. Enggak bu, Tari nggak melihat ayah dari semalam. Kemana ya Wahyu pergi? Tumben sekali lama nggak pulang. Biasanya dia kasih tahu aku kalau memang terlambat untuk pulang, gumam Ningsih. Wanita itu merasa ada yang aneh belakangan ini. Beberapa kali ia sempat memergoki suaminya itu memasuki satu ruangan yang memang pintunya selalu terkunci dengan rapat. Tidak ada yang boleh masuk ke dalam ruangan itu. Dan hanya pesan itu yang selalu teringat di benaknya. Bu, ibu kenapa? Tanya Tari saat melihat ibunya justru terdiam, seperti sedang memikirkan sesuatu. Tidak apa-apa. Ibu cuma heran saja. Tumben sekali suami ibu itu perginya cukup lama. Tari melihat jika ibunya sedang merasa sedih. Tari tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Gadis cantik yang memiliki mata bulat itu akan mencoba untuk mempengaruhi ibu kandungnya agar membawanya pergi dari tempat itu. Tari sangat yakin jika ibunya itu banyak dipengaruhi oleh Wahyu. Di dalam hatinya Tari selalu bertanya-tanya apakah ibunya itu bisa kembali menjadi manusia seutuhnya seperti dirinya, atau memang ibunya itu sudah meninggal dan menjadi sosok pocong untuk selamanya. Selama hidup bersama Nina dan Ilham, Tari banyak belajar tentang ilmu agama. Setidaknya saat ini ia tahu jika setiap manusia pasti akan meninggal dan royal akan berada di alam barzakh. Tidak ada yang namanya hantu gentayangan. Itu hanyalah tipuan setan untuk menakut-nakuti manusia. Karena setiap jiwa yang meninggal pasti akan berada di alam barzakh. Tari meragukan jika ibunya itu benar-benar sudah meninggal, atau memang sebenarnya itu bukanlah ibunya. Bisa jadi itu adalah sosok jin yang menyerupai ibu kandungnya. Namun saat Tari bersama dengan ibunya, ia merasakan kasih sayang yang tulus yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan ia sangat yakin jika itu adalah ibu kandungnya. Itu artinya ibu tidak benar-benar meninggal. Ibu pasti dipengaruhi oleh suaminya untuk merubah ibu menjadi sosok pocong seutuhnya. Aku harus bisa mencari tahu kebenaran ini. Semoga saja perkiraanku ini benar dan ibu masih bisa diselamatkan dan berubah menjadi manusia kembali. Bu, apa ibu tidak rindu dengan dunia ibu yang sesungguhnya? Gadis cantik itu berbicara selembut mungkin, berusaha untuk berbicara dengan sang ibu dari hati ke hati, berharap jika ibunya akan sadar dan mau kembali ke dunianya. Ningsih mengerutkan keningnya. Maksud kamu apa, Tari? Ibu tidak mengerti. Bu, Tari yakin ibu itu belum meninggal dan ibu masih bisa kembali ke alam manusia. Bukankah ibu mau jika Tari hidup bersama ibu dan merubah diri Tari untuk menjadi sosok pocong seutuhnya seperti ibu? Tari menggenggam kedua tangan Ningsih, memberikan kehangatan lewat kedua tangannya, mencoba untuk mengembalikan ruh sang ibu yang ternyata sedang ditahan oleh Wahyu. Ibu gak ngerti maksudmu, Tari. Ibu ini sudah meninggal dan jadi sosok pocong. Marni dan Baroklah yang jelas-jelas sudah membunuh ibu dengan sangat kejam. Dan ayah Wahyulah yang sudah menyelamatkan ibu dan mengajak ibu untuk balas dendam pada Barok dan Marni. Sekarang wanita jahat itu sudah menerima hukumannya mendengkam di penjara. Apalagi yang kamu tunggu, Tari? Jadilah seperti ibu. Kita akan hidup bahagia selamanya bersama dengan ayah Wahyu. Tari menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Tidak, ibu. Ibu salah.
Kita tidak akan bahagia selamanya. Suatu saat nanti dunia ini berakhir dan ibu akan tetap dimintai pertanggungjawabannya oleh sang pemilik hidup. Karena setiap orang yang sudah meninggal itu pasti berada di alam barzakh. Dan Tari yakin jika ibu itu sebenarnya belum meninggal. Sedikit demi sedikit Ningsih mulai terpengaruh oleh perkataan putri kesayangannya. Wanita itu mulai sadar jika apa yang dikatakan oleh Tari itu benar. Sebenarnya Ningsih pun berasal dari keluarga yang memahami tentang agama. Dan ia pun tahu jika setiap orang yang meninggal pasti rohnya sudah berada di alam barzakh. Sementara saat ini ia berada di alam gaib, hidup bersama Wahyu. Tari memejamkan matanya, mencoba untuk memanggil Ilham. Cukup lama Tari memejamkan matanya, ia hanya berusaha semaksimal mungkin. Meskipun sebenarnya ia pun tidak yakin jika dirinya bisa memanggil Ilham ke kampung pocong tersebut. Beberapa jam kemudian Ilham tiba-tiba datang dan berada di hadapan Tari bersama dengan seorang kiai. "Kak Ilham?" Tari langsung menghambur ke pelukan Ilham. "Kita tidak punya banyak waktu lagi. Saya akan membakar rumah ini. Sebaiknya kamu amankan Tari dan ibunya." Pak Kiai tersebut langsung melafalkan doa untuk membakar rumah milik Wahyu. Awalnya Ningsih sempat memberontak, namun Pak Kiai segera membuat Ningsih tidak sadarkan diri. Rumah milik Wahyu yang sudah dihuni bertahun-tahun lamanya kini sudah terbakar hangus, hancur tidak bersisa dan menyatu dengan tanah. Akhirnya mereka bertiga membawa Ningsih ke alam manusia. Saat itu kondisi Ningsih masih tidak sadarkan diri, lengkap dengan pakaian pocongnya. Mereka membawa Ningsih ke rumah Pak Kiai. Tari terus menangis di dalam pelukan Ilham, melihat ibunya yang masih berwujud pocong dengan wajah yang menghitam, membuatnya ketakutan. "Tari, tunggu sebentar, kakak mau bicara dengan Pak Kiai dulu. Kamu tunggu di sini dulu ya," seru Ilham sembari melepaskan pelukan Tari. Bukan apa-apa, dokter muda itu merasa tidak enak karena sedari tadi Tari terus memeluknya. Ya, Ilham sangat paham dengan kondisi Tari saat ini. Gadis cantik itu pasti sedang merasa kesedihan yang sangat mendalam. Namun rasanya tidak pantas jika ia terus membiarkan Tari untuk memeluknya. Apalagi saat ini mereka berada di rumah Pak Kiai. Kemudian Tari menganggukkan kepalanya. "Iya kak, tapi Tari nggak mau ditinggal di sini sendirian. Tari mau ikut kakak aja." Ilham tersenyum. "Baiklah." Mereka berdua berjalan menemui Pak Kiai yang saat ini sedang berada di luar. "Pak Kiai." Pria parubaya itu kemudian menoleh, menatap wajah Ilham. "Duduklah." Tari dan Ilham pun duduk di kursi yang sudah tersedia. "Sebenarnya Ningsih masih bisa kembali menjadi sosok manusia seutuhnya. Tapi itu harus atas dasar kemauan dia sendiri. Dan ia ikhlas untuk menjadi seorang manusia lagi. Sama seperti saat ia memutuskan untuk menjadi seorang pocong. Meskipun ada paksaan dari luar, tapi Ningsih mau menjadi sosok pocong yang seutuhnya tanpa merasa terpaksa," tutur Pak Kiai menjelaskan. Kedua anak muda itu terlihat menganggukkan kepalanya, mendengarkan setiap penjelasan yang diberikan oleh Pak Kiai. "Jadi sebenarnya Ibu Tari ini tidak benar-benar sudah meninggal, Pak Kiai?" tanya Ilham yang penasaran. Tari hanya terdiam. Gadis itu menyerahkan semuanya kepada Ilham. Ia percaya jika dokter muda itu tahu yang terbaik untuk dirinya. Pak Kiai terlihat menganggukkan kepalanya. "Ya, jadi pocong yang bernama Wahyu itu telah bersekutu dengan bangsa jin untuk membawa sebanyak mungkin manusia ke alamnya dan merubah mereka menjadi sosok pocong. Padahal sebenarnya mereka itu belum meninggal." "Jadi ibunya Tari masih bisa diselamatkan, Pak Kiai?" "Seperti yang saya katakan tadi, Ningsih harus memiliki tekad yang kuat untuk merubah wujudnya menjadi seorang manusia dan bertaubat kepada Allah atas kehilafannya selama ini. Itu pun membutuhkan proses yang cukup panjang. Jika berhasil, maka sedikit demi sedikit kain kafan yang melilit tubuhnya itu akan terlepas dengan sendirinya. Agar prosesnya cepat berhasil, kita harus terus berdoa meminta pertolongan kepada Allah, terutama anaknya yang harus terus berdoa tanpa henti." Iya Pak Kiai, aku pasti akan terus mendoakan ibu, karena Tari juga sangat ingin ibu kembali berkumpul bersama Tari sebagai sosok manusia." "Ya sudah, hari semakin malam. Sebaiknya Nak Ilham antarkan Tari pulang ke rumahnya. Biar Ningsih saya yang menjaganya," seru Pak Kiai. "Iya Pak Kiai, terima kasih karena mau membantu kami," jawab Ilham sembari menundukkan kepalanya. Tari dan Ilham kemudian berpamitan kepada Pak Kiai. "Tunggu, Ilham." "Iya." "Sebaiknya kamu berhati-hati.
Akan ada godaan setan melalui anak gadis itu. Kamu harus kuat iman. Jangan sampai kamu tergoda oleh bujuk rayu setan. Pak Kiai berkata pelan, tepat di depan telinga Ilham. Tidak ingin Tari mendengarkannya. Ilham mengerutkan keningnya. Tidak mengerti dengan ucapan pria parubaya itu, karena selama ia dekat dengan Tari, gadis cantik itu tidak pernah sekalipun menggodanya, apalagi bersikap genit kepadanya. Justru ialah yang kadang menggoda Tari. Maksud Pak Kiai itu apa ya? Maaf, saya nggak ngerti. Tidak ada maksud apa-apa. Saya hanya mengingatkan saja. Apalagi saat ini kamu sedang diincar oleh bangsa jin jahat karena masalah Ningsi ini. Yang penting kamu kuatkan imanmu. Godaan itu akan datang dari gadis itu. Kecuali memang kamu akan menghalalkan dia, maka semuanya akan aman. Seketika Ilham terperajat kaget. Meskipun ia berniat untuk menikahi Tari, namun tidak dalam waktu sedekat ini. Apalagi Tari saat ini baru saja masuk kuliah dan juga sedang dihadapi dengan masalah ibunya. Ia pun sangat yakin gadis cantik bermata bulat itu pun belum siap jika harus dinikahi secepat ini. Kenapa kamu diam? Ilham, saya pikir kamu mencintai dia. Lalu masalahnya di mana? Bukankah itu akan lebih baik jika kamu segera menikahi dia? Bukan begitu maksudnya Pak Kiai. Memang benar saya sangat mencintai Tari dan berniat untuk menikahinya. Bahkan sebelum Tari hilang, saya sempat melamarnya dan dia menerimanya. Tapi apa? Kamu menunggu apa lagi? Godaan setan itu akan terus mengganggumu. Dan setan-setan itu sangat pintar. Mereka akan mengganggumu lewat gadis yang kamu cintai. Tidak ada yang salah dengan umur kalian yang masih muda. Toh kamu sudah menjadi seorang dokter yang sukses dan memiliki penghasilan yang cukup. Lalu apalagi yang kamu tunggu? Nah Ilham, di dalam agama kita tidak ada kata pacaran. Apalagi ke depannya, kamu dan Tari akan sering bertemu untuk menyelesaikan masalah Ningsi. Saya hanya takut kamu akan tergoda oleh nafsu dunia. Panjang lebar Pak Kiai menasihati Ilham. Pria yang sudah menganggap Ilham sebagai anaknya itu tidak ingin Ilham tergoda oleh godaan setan. Dia baru masuk kuliah Pak Kiai, baru 2 semester dia kuliah. Tadinya saya berpikir akan menikahi 2 tahun lagi, jawab Ilham dengan ragu-ragu. Astagfirullahaladzim Ilham, terlalu lama jika harus menunggu sampai 2 tahun. Apakah kamu yakin bisa bersabar dan menahan segala hasratmu sebagai lelaki dewasa? Apalagi kamu akan sering bertemu dengannya. Jangan menyepelekan masalah ini. Setebal apapun iman yang kamu miliki saat ini, maka semakin besar pula godaan yang akan datang untukmu. Segera halalkan gadis itu sebelum kamu menyesal. Tidak perlu rame-rame, yang penting sah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Pak Kiai, saya akan memikirkan terlebih dahulu semua perkataan Pak Kiai tadi. Jika sudah yakin dan tepat waktunya, saya akan segera menyampaikan niat baik saya ini kepada Tari. Nah, gitu dong. Sekarang kamu hanya memiliki 2 pilihan. Segera nikahi gadis itu atau tinggalkan dia untuk sementara waktu sampai Ningsi benar-benar berubah menjadi seorang manusia seutuhnya. Semua keputusan ada di tanganmu. Hanya kamu yang tahu mana yang terbaik untukmu. Sebenarnya Ilham bukan tidak mau segera menikahi Tari. Lelaki muda yang juga seorang dokter itu tahu betul bagaimana susahnya menjadi seorang mahasiswa fakultas kedokteran. Tari mati-matian belajar agar bisa masuk ke fakultas kedokteran. Bukan hal yang mudah untuk bisa masuk ke fakultas tersebut. Hanya orang-orang yang memiliki kecerdasan dan tentunya uang yang cukup banyak. Beruntungnya Tari mendapatkan beasiswa untuk masuk ke fakultas kedokteran tersebut. Sehingga Ilham tahu betul Tari tidak akan menyia-nyiakan kesempatan langka ini. Ia pun ragu apakah Tari akan mau untuk dinikahi dalam waktu dekat ini. Kak Ilham, terima kasih karena sudah membantu Tari hingga sejauh ini. Kalau nggak ada kakak, Tari nggak tahu apa Tari bisa kuat menghadapi semua cobaan ini, ucap Tari. Matanya menatap wajah Ilham yang sedang fokus menyetir mobil dari samping. Malam itu Ilham akan mengantarkan Tari pulang ke rumah tantenya. Tari merasa malam ini lelaki yang bergelar sebagai dokter muda terlihat lebih tampan dari sebelumnya. Hatinya berdesir kala menatap wajah Ilham yang terlihat sedang serius menatap ke arah jalan. Ya ampun, kenapa malam ini Kak Ilham terlihat sangat tampan? Meskipun sedang kecapean seperti itu, tapi pesonanya benar-benar tidak hilang. Justru Kak Ilham terlihat semakin gagah, ucap Tari dalam hatinya. Sementara itu Ilham tidak terlalu mendengarkan ucapan Tari.
Lelaki muda itu sedang fokus menyetir dan pikirannya terus memikirkan perkataan Pak Kiai tadi. Tidak mungkin ia harus menjauhi Tari meskipun hanya untuk sementara. Sehari tidak bertemu saja rasanya ia tidak dapat menahan rindu. Apalagi beberapa minggu ini ia sudah tidak bertemu dengan gadis yang sangat ia cintai itu. Rasanya saat ini juga ia ingin memeluk tubuh langsing sang pujaan hati untuk melepaskan rasa rindunya. Kak Ilham kok diem aja sih? Tiba-tiba dengan refleks tangannya memegang tangan Ilham, sehingga membuat Ilham terlonjak kaget. Hampir saja dia oleng saat membawakan mobilnya. Darahnya berdesir saat kulit mulut Tari menempel dengan kulit tangannya. Seketika ia teringat akan ucapan Pak Kiai, jika saat ini godaan itu akan datang melalui gadis yang ia cintai. Kakak nggak apa-apa? Sama seperti Ilham, Tari pun terkejut saat melihat reaksi lelaki muda yang ada di sampingnya itu. Ada apa dengan Kak Ilham? Kenapa dia seperti kaget begitu saat aku menyentuh tangannya? Memangnya aku ada aliran listriknya sampai terkejut begitu? Tari berbicara di dalam hatinya. Maaf Tari, tadi kakak sedang fokus nyetir. Soalnya jalanan di depan gelap banget, jadi kakak harus benar-benar berhati-hati. Mana banyak lubangnya, gila Ilham. Jantungnya berdetak sangat kencang, sebisa mungkin Ilham tidak beradu mata dengan gadis yang ada di sampingnya saat ini. Mereka harus segera sampai di rumah Bu Nina. Jangan sampai mereka terlalu lama terjebak berdua di dalam mobil. Apalagi jarak antara rumah Nina dan Pak Kiai cukup jauh. Butuh waktu 1 jam lebih untuk sampai ke rumah Nina. Tidak mungkin jika Ilham harus menyuruh Tari untuk pulang naik bis seorang diri. Tari, tadi ngomong apa? Maaf kakak nggak denger, ucapnya lagi. Namun matanya tetap fokus ke depan. Tari berdecak kesal, menghela nafasnya panjang. Karena sedari tadi ia dicuekin oleh Ilham. Kenapa sih sama Kak Ilham ini? Kok tiba-tiba dingin begitu sikapnya? Padahal biasanya dia selalu godain aku. Selama aku di rumah ibu, aku benar-benar menunggu momen ini. Momen dimana saat ini aku berduaan dengan Kak Ilham setelah aku resmi dilamar olehnya. Tapi kenapa setelah Kak Ilham melamarku, dia justru bersikap dingin seperti ini sih? Bikin kesel aja, gerutu Tari dalam hatinya. Enggak jadi deh, sungut gadis berambut panjang itu. Wajahnya ditekuk karena kesal terhadap Ilham yang bersikap dingin kepadanya. Aku pikir setelah Kak Ilham melamarku sikapnya bakal lebih romantis lagi. Malah berubah jadi dingin dan cuek begini sama aku. Gimana kalau kita udah nikah? Apa sikapnya akan berubah lebih dingin lagi kayak es batu? Tahu gitu lebih baik jadi kakak adik aja. Malas banget kalau harus nikah sama es batu. Lagi-lagi Tari menggerutu di dalam hatinya. Gadis itu lebih memilih untuk membuang muka dan menatap ke arah jendela. Di dalam hatinya ia berjanji untuk tidak akan berbicara dan mengeluarkan sepatah kata pun sampai rumah Nina. Ya Allah, ini kenapa lagi Tari? Kok malah cemberut gitu sih? Masa cuma gara-gara aku gak dengar omongannya dia ngambeknya sampai kayak gitu? Maafkan kakak Tari, bukan maksud kakak untuk mengabaikan kamu. Tapi kakak mencoba untuk menahan segala rasa yang ada, menghindari kemungkinan buruk yang akan terjadi di antara kita. Kamu harus sabar, setidaknya sampai ibumu sembuh. Kakak akan coba berdiskusi dengan Tante Nina. Semoga saja Tante Nina memiliki solusi yang terbaik untuk kita berdua. Ilham berbicara di dalam hatinya. Sesekali dokter muda melirik dengan ekor matanya. Sebenarnya ia merasa sangat gemes melihat tingkah gadis yang sudah resmi menjadi calon istrinya itu. Biasanya jika Tari merajuk seperti itu, ia akan mengacak rambut Tari dan mencubit pipi tembemnya dengan gemas. Setelah itu Tari pasti akan kembali ceria, namun Ilham harus menahannya. Saat ini ia menghindari kontak mata dengan Tari dan jangan sampai ia bersentuhan kulit dengan gadis cantik yang ada di sampingnya ini. Seperti saat Tari menyentuh tangannya, darahnya langsung berdesir, mengharapkan sentuhan itu terus berlanjut. Namun Ilham segera beristighfar, ia tidak mau setan mengendalikan nafsunya. Malam semakin larut, cuaca di luar semakin terasa dingin. Tiba-tiba angin berembus sangat kencang dan petir menggelegar, saling bersautan. Kemudian disusul dengan hujan turun dengan sangat deras. Tari terlonjak kaget saat mendengar suara petir yang sangat kencang. Sebisa mungkin ia tahan seorang diri rasa takut itu. Ia tidak mungkin mau untuk mendekati Ilham lagi karena gadis itu sedang merajuk. Sementara itu Ilham tidak tahu jika Tari sangat ketakutan mendengar suara petir. Apalagi saat ini suara petir itu sungguh menggelegar, membuat siapa saja yang mendengarnya pasti akan terkejut. Namun justru Ilham tersenyum saat melihat sesekali matanya melirik ke arah Tari yang sedang ketakutan.
Lelaki muda itu teringat saat berada di rumah tua dulu. Saat itu gadis yang ia cintai langsung menghambur ke dalam pelukannya saat mendengar suara petir. Kasihan juga Tari, pasti saat ini dia sangat ketakutan. Biasanya dia langsung menghambur ke pelukanku kalau mendengar suara petir. Mungkin saat ini dia sedang marah, jadi dia gengsi kalau harus mendekatiku lebih dulu. Baguslah, dengan begitu aku bisa menjaga jarak dengannya. Tari menggigil kedinginan, tubuhnya bergetar, membuat Ilham semakin panik. Kemudian Ilham segera mematikan pendingin yang ada di dalam mobilnya, berharap Tari tidak lagi kedinginan. Namun tubuh Tari tetap bergetar. Ilham berinisiatif untuk memberikan jaketnya kepada Tari. Tari, kamu kedinginan? Tanya Ilham membuka suara. Namun Tari tetap bergeming, tidak mau menjawab pertanyaan dari Ilham, membuat dokter muda menghela nafasnya panjang. Tari, pakai ini. Setidaknya tubuhmu tidak akan kedinginan lagi, ucap Ilham sekali lagi. Namun Tari tetap tidak mengindahkan perkataan Ilham. Akhirnya Ilham mengalah. Ia menepikan mobilnya sebentar, berniat untuk memakaikan jaket kepada Tari. Dokter muda itu kemudian mencondongkan tubuhnya mendekati gadis yang ia cintai. Tari terkejut sekaligus senang. Akhirnya aksi berdiam dirinya berhasil juga membuat Ilham mau mendekatinya. Tari berpura-pura untuk tetap menekuk wajahnya. Tubuh Ilham semakin dekat dengan Tari. Dokter muda itu memakaikan jaket ke tubuh Tari. Gadis itu menurutinya, namun tetap diam tanpa ekspresi. Saat Ilham akan menutup resleting jaketnya, otomatis wajah mereka saling berdekatan. Pertahanan lelaki tampan itu akhirnya runtuh. Ia tidak dapat menahan matanya untuk tidak menatap wajah cantik Tari. Akhirnya matanya menatap mata Tari, dan mata mereka kini beradu pandang. Deru nafas terdengar jelas di telinga gadis cantik itu. Wajah mereka kini sangat dekat, sehingga Tari bisa merasakan nafas hangat Ilham yang menyapu wajahnya. Jarak antara wajah Tari dan juga Ilham sangat dekat. Gadis cantik itu merasakan jantungnya yang berdetak kencang. Darahnya berdesir saat kedua netranya saling beradu pandang dengan lelaki yang ia cintai itu. Sampai-sampai Tari harus menahan nafasnya sendiri karena saking groginya. Seumur hidupnya Tari baru merasakan berdekatan dengan seorang laki-laki. Tidak hanya Tari yang merasakan jantungnya berdegup kencang, begitupun dengan Ilham. Dokter muda itu pun merasakan apa yang sedang dirasakan oleh gadis yang ia cintai itu. Ingin rasanya Ilham melumat bibir ranum milik Tari. Jika saja ia tidak segera beristighfar, mungkin saat ini para setan itu sedang tertawa bahagia melihat kedua anak manusia itu sebentar lagi akan tergoda oleh nafsu syahwatnya. Astagfirullahaladzim, seru Ilham. Kemudian lelaki muda itu langsung menjauhkan tubuhnya dari tubuh Tari, kembali fokus untuk menyetir mobil. Berkali-kali Ilham menarik nafasnya panjang dan menghembuskannya secara perlahan, berharap rasa itu segera hilang. Hatinya terus beristighfar, berharap godaan setan itu segera pergi. Maaf Tari, tadi kakak nggak bermaksud apa-apa. Kakak hanya ingin memakaikan jaket ke tubuhmu, hanya itu. Iya kak, tidak apa-apa. Terima kasih karena sudah memakaikan Tari jaket. Sebenarnya Tari sedikit kecewa saat Ilham segera menjauhkan tubuhnya darinya. Entah mengapa gadis cantik itu ingin merasakan sentuhan lebih dari seorang Ilham. Padahal sebelumnya ia sangat takut jika berdekatan dengan seorang laki-laki, apalagi jarak mereka tadi sangat dekat, sehingga bisa merasakan nafasnya masing-masing. Hujan semakin deras membasahi bumi. Petir masih terus menggelegar membuat Tari semakin ketakutan. Ingin rasanya ia memeluk tubuh lelaki yang ada di sampingnya, namun segera ia tepis rasa itu. Ia tidak mungkin tiba-tiba memeluk tubuh Ilham. Tari, seru Ilham. Gadis yang dipanggil namanya itu kemudian menoleh. Iya kak, sebaiknya kamu terus bersikir. Jangan biarkan hatimu kosong, karena perjalanan masih cukup jauh. Ini baru setengah perjalanan. Iya kak, Tari ngantuk. Boleh Tari tidur? Ilham menganggukkan kepalanya. Tidurlah, nanti kalau sudah sampai kakak bangunin. Tapi jangan lupa buat berdoa dulu. Iya kak. Tari segera memejamkan matanya. Tidak lama kemudian gadis itu pun benar-benar terlelap dalam tidurnya. Akhirnya Ilham menghela nafas panjang. Aku harus tetap fokus mengemudi agar bisa segera sampai di rumah Tante Nina. Di dalam hatinya dokter muda itu terus saja berdoa. Selama dalam perjalanan banyak gangguan datang silih berganti, namun Ilham tetap fokus mengemudi. Seperti saat ini terdengar suara tangis pilu menyayat hati dari seorang perempuan. Suara itu terdengar sangat jelas.
Ilham tidak menghiraukan suara tangisan itu. Ia tahu semua itu pasti ulah makhluk halus. Tangisan itu semakin terdengar jelas, sehingga membuat Tari terbangun dari tidurnya yang baru saja terlelap. "Kak, seperti ada suara yang menangis. Kakak dengar nggak?" tanya Tari sembari mengucek matanya. Ilham menggelengkan kepalanya. Enggak, kakak nggak dengar kok. Udah, lebih baik kamu lanjutkan saja tidurnya. Gak usah pedulikan jika mendengar suara apapun." Tari mengerti maksud perkataan dari Ilham. Jika Ilham berkata seperti itu, artinya memang ada makhluk halus yang sedang mengganggu mereka. Gadis cantik itu kemudian kembali memejamkan matanya, mencoba untuk tidak menghiraukan apapun. Namun Tari hanya bisa menutup matanya saja tanpa bisa tertidur dengan lelap lagi seperti tadi. Suara tangisan itu benar-benar sangat mengganggu. "Tunggu, aku seperti kenal dengan suara itu. Bukankah itu suara ibu, Kak?" Ilham menoleh sejenak sembari mengerutkan keningnya. "Maksud Tari yang menangis itu Bu Ningsih?" Tari menganggukkan kepalanya. "Iya, Kak, aku kenal betul dengan suara itu dan sangat yakin jika yang menangis itu adalah ibu." "Tidak mungkin, Tari. Ibumu sedang berada di rumah Pak Kiai. Jadi tidak mungkin yang menangis itu adalah ibumu. Itu pasti hanya tipuan dari makhluk halus untuk mengganggu kita," jawab Ilham mencoba untuk meyakinkan gadis yang ada di sampingnya. Tari terdiam sejenak, mencoba mempercayai perkataan yang keluar dari mulut kekasihnya. Namun betapa terkejutnya dia saat melihat di depan sana ada seorang perempuan memakai baju yang biasa dipakai oleh ibunya, sedang berdiri di pinggir jalan menatap ke arah mobilnya. "Kak, itu ibu," pekiknya. Tangannya menunjuk ke arah perempuan tadi. Tiba-tiba perempuan itu menghentikan laju mobil milik Ilham dengan memegang bagian depan mobilnya. Astagfirullahaladzim. Kedua anak manusia itu sangat terkejut. Ilham langsung menginjak remnya. "Ibu, Kak, itu ibu." Lama Ilham melihat ke arah depan mobilnya. Dokter muda itu memastikan jika perempuan yang ada di depan mobilnya itu adalah Ningsih, ibu kandungnya Tari. Tari hendak membuka pintu mobilnya, namun segera ditahan oleh Ilham. "Tari, tunggu, kamu mau kemana?" "Tari mau turun, mau ngajak ibu untuk ikut mobil kita, Kak," jawab Tari dengan lantangnya. "Tunggu Tari, perempuan itu bukan ibumu. Jelas-jelas ibumu itu sedang berada di rumah Pak Kiai. Siapa tahu itu hanya tipuan saja. Makhluk halus itu sengaja menipu kita. Apa kamu tidak mengerti juga?" Ilham mencoba untuk menjelaskan. Tari memperhatikan perempuan yang ada di depan mobil tersebut. Matanya menelisik ke seluruh tubuh sosok yang menyerupai Ningsih itu. "Lihat, Kak, kakinya menapak ke tanah. Jika dia itu hantu, mana mungkin kakinya bisa menapak ke tanah? Aku yakin perempuan itu benar-benar ibu." Tari terus mencoba untuk meyakinkan Ilham bahwa kali ini ia tidak mungkin salah. "Aku ini anaknya, Kak. Perasaanku mengatakan jika perempuan itu adalah ibuku." Ilham mengusap wajahnya kasar berkali-kali, menghela nafasnya panjang. Perempuan yang menyerupai Ningsih itu menatap ke wajah Tari dengan tatapan sendu. "Tari, tolong ibu nak, lepaskan ibu dari tali pocong itu. Ibu ingin bebas. Ibu mau hidup bersamamu dan menjadi manusia seutuhnya seperti Tari. Tolong ibu nak," ucap sosok itu sambil mengeluarkan tangisannya yang menyedihkan, membuat siapa saja yang mendengarnya pasti akan merasa kasihan. "Ibu." Gadis cantik itu kemudian membuka pintu mobil tersebut, namun lagi-lagi Ilham melarangnya. "Tutup kembali pintunya." "Oke, untuk memastikan jika perempuan itu ibumu atau bukan, kakak akan menelpon Pak Kiai sekarang juga. Jangan buka pintu itu tanpa seizin kakak." Kemudian Tari menuruti perintah Ilham. Gadis itu menutup kembali pintu mobilnya. "Iya, Kak." Ilham segera meraih ponselnya kemudian mencari nomor Pak Kiai. Semoga saja Pak Kiai belum tidur dan mengangkat teleponnya. Setelah beberapa kali berdering, akhirnya Pak Kiai mengangkat teleponnya. "Assalamualaikum, ada apa Ilham? Apa kalian sudah sampai di rumah tantemu?" "Waalaikumsalam, maaf Pak Kiai mengganggu malam-malam begini. Saya dan Tari masih berada di jalan. Saya mau memastikan jika ibunya Tari masih ada di rumah Pak Kiai." "Loh, memangnya kenapa? Ada apa dengan Ningsih? Baru saja saya mengecek ke ruangan itu dan Ningsih masih berada di tempatnya. Memangnya ada apa Ilham?" "Apa Pak Kiai bisa mengeceknya kembali? Hanya untuk memastikan saja." "Baiklah, tunggu sebentar." Kemudian pria berjenggot panjang itu pun berjalan menuju ruangan di mana Ningsih berada.
Betapa terkejutnya saat melihat jika ruangan itu kosong. Tidak ada Ningsih di dalamnya. Aluna Ilham, Ningsih tidak ada di dalam ruangan ini. Padahal belum ada 5 menit tadi saya mengeceknya dan dia masih ada di sini. Tapi sekarang tiba-tiba menghilang. Pak Kiai terlihat sangat panik. Ia sangat mengkhawatirkan keadaan Ilham dan Tari. Kalau begitu terima kasih Pak. Kamu hati-hati Ilham. Belum selesai Pak Kiai berbicara, ponselnya tiba-tiba mati. Ponsel milik Ilham kehabisan baterainya. Bagaimana Kak? Apakah ibu ada di rumah Pak Kiai? Tanya Tari penasaran. Ilham menggelengkan kepalanya. Itu pasti ibu. Tanpa menunggu lagi, Tari segera turun dari mobilnya dan menghampiri perempuan itu. Ibu, ayo ikut Tari, kita pulang sama-sama. Sosok itu kemudian tersenyum sembari menganggukkan kepalanya. Tari segera membawa Ningsih masuk ke dalam mobil. Ningsih duduk di bangku belakang seorang diri, sementara Tari kembali duduk di samping Ilham. Sesekali Tari menoleh ke belakang, memastikan jika ibunya baik-baik saja. Gadis cantik itu sangat mengkhawatirkan ibunya. Sementara itu Ilham terus berdoa di dalam hatinya, berharap yang berada di dalam mobil itu benar-benar Ningsih, ibu kandungnya Tari. Di dalam mobil itu hening, tidak ada yang membuka suara satupun. Hanya terdengar deru nafas mereka berdua saja. Bu Ningsih, bagaimana bisa ibu berada di pinggir jalan malam-malam begini? Bukannya ibu seharusnya berada di rumah Pak Kiai? Tanya Ilham membuka suara, menghilangkan suasana hening di dalam mobil tersebut. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.